Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mediana, NPM 24752122, program studi akuntansi bisnis digital kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal proyek saya yang berjudul perancangan aplikasi kasir berbasis Microsoft Power Apps pada usaha kuliner Geprek Aisyah. Proposal ini saya susun bersama dengan teman saya yaitu R.A. Safira Amanta. Jadi latar belakang dari proposal ini karena proses transaksi di Geprek Aisyah ini masih dilakukan secara manual menggunakan kertas dan kalkulator. Jadi sistem manual tersebut itu sering menimbulkan beberapa masalah seperti kayak kesalahan pencatatan pesanan, kesalahan perhitungan pembayaran, pelayanannya lambat kalau misalkan pas lagi rame gitu. Terus selain itu mereka juga sulit menyimpan data transaksi dan membuat laporan keuangan, atau mungkin bahkan nggak buat laporan keuangan. Nah, oleh karena itu saya dan teman saya ini merancang sebuah aplikasi kasir digital berbasis Microsoft Power Apps untuk membantu proses transaksi tersebut menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu kayak untuk mempermudah pengelolaan dan pencatatan data penjualan secara digital, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan gitu. Jadi pelayanan itu kayak lebih cepat gitu. Aplikasi ini kami buat aplikasi ini menggunakan Microsoft Power Apps dengan sumber data dari Microsoft Excel. Beberapa fitur yang ada di aplikasi ini itu ada menampilkan daftar menu atau produk beserta harganya secara otomatis. Kemudian dia bisa menghitung total pembayaran secara otomatis termasuk pajak dan diskon. Kemudian bisa menyimpan data transaksi secara digital. Kemudian bisa untuk mencetak atau menampilkan struk transaksi kepada pelanggan. Kemudian bisa menampilkan riwayat transaksi untuk keperluan monitoring dan audit. Dan menghasilkan laporan keuangan sederhana seperti kayak total pendapatan, jumlah transaksi, total pendapatan bersih, PPN-nya berapa gitu. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Jadi kami mengamati secara langsung proses transaksi pada usaha kuliner Geprek Aisyah ini sehari-harinya kayak mana. Kemudian ada wawancara. Jadi kami nanya kepada pemilik usahanya. Kemudian yang ketiga itu ada studi literatur. Jadi kami juga mempelajari berbagai sumber referensi yang relevan, kayak dari buku, dokumentasi resmi Microsoft Power Apps, atau sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi di Microsoft Power Apps. Kemudian metode pengembangan sistem yang kami gunakan itu metode waterfall atau metode air terjun atau bertahap dan berurutan gitu. Tahapannya itu ada, yang pertama itu analisis kebutuhan, kemudian yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat pengujian sistem, dan yang terakhir itu ada pemeliharaan sistem. Terus ini ada analisis kebutuhannya. Jadi dia di aplikasi ini sistem itu mampu menampilkan daftar menu makanan serta foto dan harganya secara otomatis. Kemudian yang kedua itu sistem mampu menambahkan menu yang dipilih ke dalam keranjang transaksi. Sistem juga bisa kayak diatur dia mau pesan berapa, mau ditambah atau dikurangin gitu di setiap item menunya. Kemudian sistem juga bisa menghitung total pembayaran otomatis termasuk PPN-nya 11% itu berapa. Sistem juga bisa menerima input data pelanggan berupa kayak ID pelanggan, nama pelanggan, atau catatan tambahan kayak misalkan dia nggak mau pakai sambal atau mau ayamnya yang gede atau apa gitu. Kemudian sistem ini mampu menampilkan konfirmasi pesanan sebelum transaksi diproses. Nah, jadi sebelum transaksi itu diproses, sistem itu konfirmasi dulu kayak ini beneran mau dipesan atau enggak gitu. Kemudian yang ketujuh ada sistem mampu menampilkan struk transaksi digital setelah pesanan berhasil diproses. Nah, setelah pesanannya berhasil, nanti sistem itu bisa menampilkan struk transaksinya gitu. Kemudian sistem mampu menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi beserta detail pesanan.
Ya, jadi di sistem itu juga setiap pesanan itu nanti pasti dia tersimpan dan ada riwayat pesanannya, kayak tanggal berapa, jam berapa gitu, siapa yang pesan, berapa jumlah pesanannya gitu. Kemudian yang terakhir, sistem juga mampu menampilkan laporan keuangan sederhana berupa total transaksi, total pendapatan, total PPN, dan pendapatan bersih. Nah, itu kalau yang kebutuhan fungsional. Kemudian yang ini ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu, sistem ini mudah digunakan oleh kasir tanpa memerlukan pelatihan teknis yang intensif. Jadi kayak kasir yang belum berpengalaman dan nggak ngerti gitu ya, itu bisa gitu, kayak bisa mahamin gitu cara makainya tanpa harus latihan yang benar-benar ada pelatihannya gitu. Kemudian yang kedua, tampilan antarmuka menarik, modern, dan mencerminkan identitas usaha Geprek Aisyah. Yang ketiga, ada sistem berjalan dengan cepat dan responsif, tanpa hambatan yang berarti. Kemudian yang keempat, antarmuka itu bersifat user-friendly, sehingga dapat dioperasikan dengan mudah. Dan yang terakhir ada sistem memiliki validasi input untuk mencegah kesalahan data yang dimasukkan. Kemudian ada perangkat yang digunakan. Kalau hardware-nya kita butuh laptop atau komputer. Yang spesifikasi minimumnya itu komputernya bisa untuk menjalankan browser modern gitu. Kemudian yang kedua, kita butuh koneksi internet untuk mengakses platform Microsoft Power Apps-nya. Selain itu ada software. Nah, software yang kita butuhin yang pertama ya pastinya Microsoft Power Apps-nya, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada Google Chrome atau browser untuk mengakses aplikasinya. Nah, aplikasi kasir ini terdiri dari 5 halaman utama yang saling terintegrasi. Yang pertama itu ada halaman utama. Nah, di halaman ini dia menampilkan identitas dan branding usaha Geprek Aisyah. Yang kedua itu halaman daftar menu. Nah, di halaman ini dia menampilkan seluruh menu makanan yang tersedia. Ada fotonya, ada harganya, serta ada tombol pemesanannya. Kemudian yang ketiga itu ada halaman keranjang transaksi. Nah, halaman ini menampilkan ringkasan pesanan pelanggan, input data pelanggan, dan proses pembayaran. Kemudian yang keempat itu ada halaman transaksi berhasil. Jadi halaman ini halaman yang menampilkan konfirmasi dan struk transaksi digital setelah pesanan tersebut berhasil diproses gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah halaman riwayat pesanan. Nah, di sini dia menampilkan histori seluruh transaksi beserta laporan keuangan sederhananya. Nah, ini penjelasannya, kayak di halaman utama dia ada logo dan nama usahanya, kemudian ada slogannya, ada tombol head menu, ada tombol riwayat pesanan, ada backgroundnya gitu. Nah, kemudian ini yang di halaman menu, daftar menu. Nah, ini ada menu makanan yang tersedia di Geprek Aisyah. Dia ada ayam bakar, terus dia ada harganya juga. Selain itu ada ayam geprek, ayam penyet, ayam goreng, ikan nila bakar, ikan nila goreng, pecel lele jumbo. Kemudian ada pecel lele yang porsi sedang, ada telur mata sapi, ada telur crispy, dan sambal telur. Kemudian ini alur penggunaan aplikasi kasir Geprek Aisyah. Itu yang pertama, kasirnya membuka aplikasinya pakai browser. Kemudian yang kedua, sistem itu menampilkan halaman utama dengan branding usaha Geprek Aisyah. Kemudian yang ketiga itu kasir menekan tombol lihat menu untuk mengakses daftar halaman menu. Kemudian sistem akan menampilkan seluruh menu makanan dari database secara otomatis. Kemudian di situ kasir bisa memilih menu sesuai dengan pesanan pelanggan dengan cara menekan tombol pesan pada setiap item. Kemudian yang keenam itu menu yang dipilih itu akan masuk ke keranjang dan tombol keranjang menampilkan jumlah item yang terpilih. Kemudian yang ketujuh, kasir menekan tombol keranjang untuk menuju halaman keranjang transaksi. Kemudian kasir bisa mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, dan catatan tambahan jika diperlukan. Kemudian kasir menyesuaikan jumlah pesanan menggunakan tombol plus atau mengurangi pesanan plus atau minus jika diperlukan. Kayak misalkan dia ada perubahan pesanan, kayak awalnya pesan 2 terus mau nambah 1 itu bisa, atau mau dikurangin gitu bisa. Kemudian sistem menampilkan total pembayaran dan PPN secara otomatis. Nah, ini tergantung dengan jumlah pesanan.
Kemudian ada kasir menekan tombol pesan sekarang dan sistem menampilkan pop-up konfirmasi. Kasir menekan tombol ya pesan untuk mengkonfirmasi transaksi. Sistem menyimpan data transaksi ke riwayat dan menampilkan halaman transaksi berhasil. Nah, setelah transaksi berhasil, kasir dapat menampilkan struk digital dengan menekan tombol cetak struk. Kemudian yang terakhir itu kasir bisa menekan tombol kembali ke halaman utama untuk memulai transaksi berikutnya. Kemudian ini ada pengujian sistem. Semua yang ini tadi dari alur aplikasi ini tadi itu semuanya udah diuji dan itu semua udah berhasil. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.